Shalom, selamat malam Sidang Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah El Roy yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini malam yang kedua, dalam artian kalau seminggu yang lalu atau 2 Jumat yang lalu saya sudah menyampaikan kebenaran atau renungan firman Allah. Malam hari ini saya beri kesempatan juga kepada Sidang Jemaat GSJ El Roy untuk mendengarkan dengan baik firman Allah yang akan saya sampaikan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat malam hari ini. Kiranya Tuhan akan tolong kami, tolong sidang jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah malam hari ini saya ambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah saudara, banyak orang percaya dalam gereja Tuhan kurang menghargai Alkitab yang adalah firman Allah. Mereka malas atau enggan membaca Alkitab atau setengah hati saat membaca Alkitab. Kenapa? Sebab mereka tidak melihat dan tidak percaya bahwa membaca firman Allah itu bermanfaat bagi kehidupan mereka, terutama bagi kerohanian mereka. Secara rohani dan jasmani, kita semua memerlukan yang namanya kebenaran firman Allah. Tidak adanya satu kerinduan, gairah, atau keseriusan dalam hati kita untuk membaca Alkitab merupakan indikasi bahwa kita tidak memahami manfaat firman Allah bagi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ada orang Kristen yang dikatakan sehat? Kenapa ada orang Kristen yang dikatakan sakit? Orang Kristen yang dikatakan sehat adalah ketika orang Kristen itu memahami kebenaran firman Allah dan melakukan kebenaran firman Allah. Tapi orang Kristen yang kelihatannya tubuhnya sehat, di luar sehat, tetapi rohaninya sakit karena mereka tidak pernah memahami dan tidak pernah melakukan kebenaran firman Allah. Saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini adalah semua ada di dalam Alkitab. Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa saudara? Untuk mengajar. Bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi betapa perlu kita menyediakan waktu khusus untuk membaca Alkitab setiap hari. Setidaknya ada 4 manfaat yang kita akan terima apabila kita membaca dan melakukan kebenaran firman Allah. Manfaat yang pertama adalah kita akan memperoleh hikmat dan tuntunan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Yang kedua, manfaatnya kita dapat mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita agar kita tidak lagi dibodohi oleh tipu muslihat iblis, sehingga kita memiliki yang namanya pedang roh, dan pedang roh itu firman Allah untuk menelanjangi tipu muslihat iblis. Saudara bisa baca Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, Efesus pasal 6 ayat 17. Yang ketiga, firman Allah akan menjaga langkah kita dari segala perbuatan dosa, dan kita boleh semakin menyucikan diri kita. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 119 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 22. Yang keempat, iman kita makin dibangun dan dikokohkan karena kita semakin memahami akan kebenaran firman Allah. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi begitu pentingnya kebenaran firman Allah, begitu pentingnya firman Allah bagi kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, sidang jemaat GSJ El Roy, mari kita semakin rajin membaca kebenaran firman Allah. Apalagi stay at home yang dikatakan pemerintah, semakin kita lama tinggal di dalam rumah, semakin lama kita juga bisa memahami, membaca kebenaran firman Allah untuk kita lakukan. Betapa bermanfaatnya firman Allah itu bagi kehidupan kita,
sebagai orang percaya, sebab firman Allah itu roh, hidup, dan kuat. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, dan saudara akan berhasil. Saudara boleh buka Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang situasi tidak memungkinkan kita untuk bertemu, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Dengan semakin giat membaca kebenaran firman Allah dan melakukan firman Allah, kita semua akan dibebaskan dari kasus yang sangat besar, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya harap tetap sehat, kuat, dan tetap berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Bali, berdoa untuk Jembrana yang kita cintai. Mari kita doakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya tolong kami untuk kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu, dan Tuhan akan membuat hati dan pikiran kami terang karena kebenaran firman Allah, sehingga kami benar-benar melakukan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.